ya, saya bersedia Mbak. Mbak, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu sebelumnya. Saya ingin bertanya tentang kebanjiran yang terjadi beberapa lalu di desa kita. Itu bisa ceritakan bagaimana awal kejadiannya dan bagaimana kondisi warga setelah kejadian. Kalau banjir di desa kita itu, desa Kebun Batur itu terjadi tahun 2023 lalu. Nah, kebanjiran itu terjadi di desa kita itu kalau tidak salah ya Mbak, waktu itu tuh hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Nah, itu peristiwanya malam. Jadi itu warga desa itu pada tidak tahu kalau itu banjir, ada banjir seperti itu ya. Jadi tahunya ya cuma hujan deras, kemudian ada banjir. Nah, itu dikarenakan sungai Babon itu meluap. Jadi warga itu panik, tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga gitu Mbak. Sebelumnya peringatan dulu ya? Belum ada, iya. Karena biasanya juga tidak pernah banjir gitu Mbak. Kalau hujan deras paling cuma hujan deras biasa, tapi ternyata sungai Babon meluap, kemudian sampai itu kan berapa meter itu merendam rumah warga juga. Kalau boleh tahu menurut Ibu apa penyebab utama banjir di desa kita? Apakah semata-mata karena curah hujan yang tinggi atau ada faktor yang lain? Kalau menurut saya sih itu karena itu Mbak perumahannya kan berada di dekat aliran sungai itu. Maka dari itu juga termasuk pengembangnya mengapa membangun perumahan kok dekat dengan sungai. Kemudian juga bukan hanya karena faktor curah hujan yang tinggi, tapi juga karena mungkin kebiasaan warga yang mungkin suka membuang sampah sembarangan. Itu kemudian tidak pernah membersihkan selokan juga bisa, dan kurangnya kesiapan warga untuk mengantisipasi. Padahal warga kan tahu kalau rumahnya itu ada di bantaran sungai. Gitu. Seharusnya kan di bantaran sungai itu tidak boleh ada bangunan atau tanaman apapun. Gitu. Berarti bisa dikatakan penyebab banjir bukan hanya alam semesta ya? Iya. Bisa jadi bukan saja dengan masyarakat atau sendiri. Terus saya jadi berpikir, seandainya sejak dulu warga sadar dan disiplin menjaga kebersihan sungai, mungkin banjir tidak akan separah itu. Tapi apa alangkah baiknya yang konkret yang sudah dilakukan dalam pemerintahan pengelola? Ya, kalau mengutip dari perkataan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Fatoni, bahwa beliau berkata bahwa kejadian ini tentunya membuat shock karena ini kan baru pertama kalinya. Jadi kesiapan pemerintah desa juga masih kurang, tetapi beliau mengusahakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menangani banjir ini agar segera selesai, kemudian kembali seperti semula lagi, dan warga biar nanti misalnya warga mungkin akan menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Itu nanti rencana pemerintah desa ke depannya untuk mengantisipasi kalau terjadi lagi. Tapi semoga saja enggak, itu kata beliaunya. Itu yang cukup sangat bagus. Terus apakah ada upaya kreatif dari warga atau kelompok pemuda yang berperan dalam penanganan masalah banjir tersebut? Ya Mbak, menurut saya pemuda desa Kebun Batur itu juga sangat kreatif dan jiwa sosialnya tinggi, karena kan mereka langsung terjun langsung ke lapangan, membantu pemerintah desa, membantu warga untuk mengevakuasi barang-barang yang sekiranya masih bisa diselamatkan, membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir seperti lumpur gitu Mbak. Itu karena kan kemarin kan sempat viral juga di TV nasional itu, karena memang ini baru pertama, jadi warga itu kaget gitu Mbak. Jadi tidak ada persiapan apapun, dan alhamdulillah pemerintah desa, kemudian pemuda-pemuda Karang Taruna terutama ya Mbak, desa Kebun Batur itu juga langsung inisiatif membantu sendiri, kemudian mereka membagikan sembako, bantuan dan lain-lain, kemudian trauma healing kepada anak-anak korban banjir. Trauma healingnya
itu seperti apa ya yang dilakukan Ya. pemuda? Trauma healingnya itu seperti mengajak anak-anak bermain gitu Mbak di tempat pengungsian sementara. Jadi biar anak itu selalu senang pikirannya, biar anak-anak itu tidak fokus kepada apa yang sudah terjadi, meskipun mungkin nantinya anak-anak mungkin akan ingat, karena kan media sosial kan juga pasti ada jejak digitalnya. Oh ternyata pernah terjadi banjir gitu. Tetapi untuk sementara anak-anak itu diberikan trauma healing agar ya itu tadi, untuk bukan hanya sekedar menyembuhkan luka, tapi juga membuat anak-anak riang kembali ke sekolah juga gitu. Wah, ternyata pemuda desa mempunyai jiwa yang bergotong royong dan bersosialisasi yang tinggi ya. Iya, Terus apa langkah paling penting agar desa kita bebas dari banjir tersebut? iya. Langkah yang paling penting adalah yang pertama tentu saja membangun taluk di sekitar bantaran sungai Mbak. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian pihak-pihak terkait dari Kabupaten Demak, kemudian dari Bupati Demak kan juga menerjunkan beberapa bantuan juga Mbak untuk pembangunan taluk tersebut. Kemudian bergotong royong membersihkan banjir tersebut agar suatu hari nanti tidak terjadi lagi. Itu pokoknya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa juga untuk sama-sama menjaga desa kita, terutama di bantaran sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dan inspiratif. Saya banyak belajar bahwa banjir bukan semata-mata terjadi karena bencana alam, tetapi juga terjadi karena kurangnya kesadaran lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Nah, terus kepekaan yang kurang gitu. Iya, betul. Jadi kita sama-sama belajar aja. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.